Nah, siapa yang tahu tahun kelahiran Rasulullah? Siapa yang tahu? Wah, pinter banget. Bener, Rasulullah itu dilahirkan pada tahun gajah. Teman-teman tahu nggak kenapa dinamakan tahun gajah? Nah, berikut ceritanya, saksiin ya. Kalian pasti suka. Oke, pada tahun kelahiran Rasulullah itu terdapat di negeri Yaman seorang raja yang sangat zalim bernama Raja Abraha. Nah, ketika itu Raja Abraha itu sedang marah ya, sedang berpikir kenapa Yaman itu sepi, sedangkan Yaman itu sebelumnya adalah pusat perdagangan yang ramai teman-teman. Tapi sekarang itu semenjak adanya Ka'bah di kota Mekah teman-teman, jadi Yaman itu sepi, malah para pedagang itu lebih senang di kota Mekah karena terdapat Ka'bah. Waktu itu Ka'bah adalah tempat untuk beribadah teman-teman. Jadi semenjak Ka'bah ramai oleh para pedagang ya, yang berdagang, kemudian yang singgah. Jadi Raja Abraha itu kesel banget teman-teman. Jadi ada niatan yang sangat jahat oleh Raja Abraha, yaitu ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi sebelumnya ya, Raja Abraha itu juga ingin membuat gereja yang sangat indah, megah teman-teman ya, mengalahkan keindahan Ka'bah. Wow, jadi dengan dibangunnya tempat peribadahan gereja yang bagus, yang megah di Yaman, Raja Abraha berpikir agar para pedagang nantinya akan ramai ke Yaman lagi dan meninggalkan Ka'bah teman-teman. Setelah gereja itu terbangun dengan megah, indah di kota Yaman, ternyata apa yang terjadi teman-teman? Yaman tetap sepi dari para pedagang, tetap sepi. Yang ramai adalah kota Mekah ya. Nah, dengan seperti itulah Raja Abraha bertambah kesal hatinya teman-teman, bertambah marah dan mempunyai niatan yang sangat jahat. Apa itu? Dia menyuruh pasukannya untuk menyiapkan bala tentara, yaitu pasukan gajah. Dan mereka, para tentara-tentaranya Raja Abraha, menyiapkan gajah yang sangat besar-besar. Bagaimana suara gajah? Siapa yang tahu suara gajah? Nah, sangat banyak sekali gajah yang disiapkan oleh Raja Abraha yang sangat zalim itu dengan tujuan apa teman-teman? Menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha bilang ke pasukannya, "Wahai pasukanku, siapkan gajah-gajah yang besar-besar, yang banyak dan perbekalan. Kita akan menuju kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah." Dan akhirnya besoknya Raja Abraha dan para pasukan gajah bersiap-siap untuk menuju Ka'bah ya teman-teman. Setelah di perjalanan terdengarlah oleh kakek dari Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Ayo, kakeknya Nabi Muhammad siapa? Yaitu Abdul Muthalib. Nah, ada kemudian penduduk Mekah yang melihat ya dari kejauhan tentara bergajah ini. Kemudian melapor kepada Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, bahwasanya terlihat ada pasukan gajah yang sangat banyak menuju ke sini, dan pasukan tersebut dipimpin oleh raja yang bernama Raja Abraha. Dia juga mengambil harta para penduduk Ka'bah ya teman-teman. Yaitu ada juga harta-hartanya Abdul Muthalib berupa unta, diambil, dirampas oleh mereka. Wah, kemudian Abdul Muthalib pun bergegas untuk menemui Raja Abraha yang zalim itu. Setelah ditemui, ditanya alasannya, "Kenapa kamu gitu kan mengambil harta dan unta kami?" Nah, Raja Abraha itu dengan sombongnya bahwa mereka merampas paksa gitu, teman-teman. Wah, ini sangat keterlaluan. Dia bilang bahwasanya pasukan gajahnya akan menghancurkan Ka'bah. Kemudian Abdul Muthalib berkata bahwa Ka'bah itu bukan punya saya, bukan punya penduduk Mekah, tapi milik Allah, bahwa Allah yang akan menjaga Ka'bah itu. Kemudian apa yang terjadi? Raja Abraha tidak peduli teman-teman, tidak peduli, melanjutkan perjalanannya dengan pedenya teman-teman menuju Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah ya, yang
banyak ini tidak mungkin Ka'bah tidak hancur karena pasukan gajahnya teman-teman banyak dan besar-besar. Jadi mereka dengan pedenya bergegas berjalan dengan gajah-gajah mereka. Tapi apa teman-teman yang terjadi? Teman-teman tahu? Gajah-gajah itu tiba-tiba jatuh, brok, tertunduk di tanah teman-teman. Satu persatu gajahnya tumbang. Apa yang terjadi? Kemudian dari langit burung-burung ababil berterbangan. Tiba-tiba setelah gajah-gajah itu berjatuhan satu persatu, kemudian apa yang terjadi teman-teman? Dari atas langit banyak banget burung-burung yang berterbangan yang disebut juga burung ababil. Nah, di surat Al-Fil burung ababil ini membawa api, batu-batu dari neraka. Cara Allah melemahkan tentara bergajah itu dan mengirimkan burung ababil untuk menghujani tentara gajah dengan batu api dari neraka. Mereka pun semua tumbang. Akhirnya disitulah Rasulullah SAW lahir. Wah, masya Allah ya teman-teman. Tuh teman-teman, akhirnya tentara gajah itu gosong hancur karena dihujani oleh batu dari neraka ya, batu api dari neraka yang sangat panas. Mereka hancur dan Ka'bah tetap berdiri tegak dan raja yang zalim itu mati beserta bala tentaranya. Wah, serem banget teman-teman. Pokoknya kita harus berpegang teguh kepada Allah. Jangan lupa sholat ya teman-teman ya. Dan itulah kisah tentara gajah yang sangat jahat beserta raja yang zalim, dan kelahiran Rasulullah disambut dengan meriah dengan suasana yang sangat indah ya. Itulah yang disebut dengan tahun gajah, tahun kelahiran Rasulullah. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment, share juga ya, jangan, biar teman-teman yang lain bisa dengerin cerita bermanfaat ini. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.